debata dopa kiri moki di laut dan awang-awangi ibanado hapo sakit tok tong do diramotila kaki aporiki na bunga-bungai rodi sude natino panai namet-met na nabagai ibanado na marmudu honi torope ma ramana hopia debataki dosumari hona posrohaki sonang doa ibanado na mandonga dia. Kita belajar pujian ini Bapak Ibu. Tu debata do pakiri moki di laut nang awang-awangi ibanado haposaki tok tong do diramotila kaki torope ma ramana hopia debataki dosumari honau posrohaki sonang doa ibanado na mandonga dia. Aporiki nang bunga-bungai rodi sude natino panai namet-met na nabalgai ibanado na marmudu ni torope ma ramana hopia debataki dosumari honam posrohaki sonang doa ibanado na mandonga. Mari kita bangkit berdiri, haleluya. Torope ma ramana hopia debataki dosumari honang posrohaki sonang doa ibanado na mandonga dia ibanado na mandonga dia. Kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan. Kami persiapkan hati kami untuk mendengarkan pesan-Mu Tuhan Yesus. Berkarilah Engkau Roh Kudus bagi hamba-Mu Bapak Gembala setiap kami. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami duduk tenang mendengarkan pesan Tuhan saat pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
menaikkan pujian ini bagi Tuhan. Di akhir pujian saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk menyampaikan pesan Tuhan. Ku memujimu, ku menyembahmu. Haleluya. Ku memujimu, ku menyembahmu, Yesus Tuhan layak ditinggikan di bumi dan di surga. Kami memujimu, ku memujimu. Amin. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan layak ditinggikan di bumi dan di segala puji, segala hormat dan kemuliaan hanya bagimu, Yesus Tuhan. Bagimu segala hormat kemuliaan, segala hormat dan kemuliaan hanya bagimu, hanya bagimu, Yesus Tuhan. Segala hormat dan kemuliaan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Segala hormat, segala hormat dan kemuliaan hanya bagimu, Yesus Tuhan. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagimu, Kami bersyukur kepadamu ya Allah. Kalau hari ini kami masih bisa menyembah Tuhan, memuji, memuliakan namamu, itu bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kehebatan kami, karena perkenananmu yang memberi kami kesempatan hingga sampai saat ini kami masih bisa ada, semua karena kebaikan Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau ya Allah yang mengasihi kami, yang senantiasa memelihara hidup kami, melindungi kami. Kami bersyukur Tuhan, lawat kami senantiasa, pagari kami, lindungi kami. Di tangan-Mu kami aman, di tangan-Mu kami terlindung, di tangan-Mu kami selamat. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Tolong setiap kami yang mendengar firman-Mu, yang mendengar pesan Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh lebih lagi berfokus kepada Tuhan sebagai Allah kami yang senantiasa memelihara kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Berbicaralah ya Allah, pakai mulut bibir hamba-Mu menyampaikan pesan Tuhan hari ini. Kami sambut firman-Mu ya Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati kita sekalian. Salam. Puji Tuhan, hari ini dalam ibadah yang kedua setelah new normal, kita mengikuti berbagai macam aturan protokol kesehatan demi kebaikan kita bersama, ya,
bukan berarti kami kurang mengasihi saudara. Kalau kami tidak menyalam saudara, tetapi kita sama-sama saling mengasihi satu sama lain. Kasih itu harus meluap dari hati, bukan hanya sekedar berjabat tangan, tetapi harus meluap dari hati kita masing-masing. Bapak Ibu, saudaraku sekalian, hari ini kita akan mendengarkan pesan Tuhan. Saya akan bawakan dalam kitab Ibrani Fatsal yang ke-12 ayat yang kedua. Ibrani Fatsal yang ke-12 ayat yang kedua, kita membaca bersama. Mari kita baca bersama dalam Ibrani Fatsal yang ke-12 ayat yang kedua. Kita baca bersama 1, 2, ya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dari ayat ini, saudaraku, saya akan mengangkat satu tema buat kita adalah hidup yang berfokus pada Kristus. Saudaraku sekalian, berbicara tentang fokus, ini sangat penting kita harus ketahui sebagai orang percaya, supaya kita dapat mengerti tujuan dari hidup kita, sehingga kita bisa berfokus kepada sesuatu yang kita harapkan. Ketika kita berfokus berarti kita memiliki arah, memiliki tujuan yang jelas. Tetapi kalau seseorang tidak memiliki fokus dalam hidupnya, dia tidak memiliki arah. Perjalanan hidup tanpa arah. Fokus kita itu adalah untuk mencapai kepada kekekalan yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itulah fokus kita sampai kepada kekekalan. Sebab kalau manusia sudah dipanggil pulang ke rumah Bapa atau meninggalkan dunia ini, kalau manusia meninggal, selesai sudah, tidak perlu lagi sesuatu, katakanlah bahwa habis. Sesungguhnya kalau hanya sebatas itu, kita tidak perlu Tuhan. Kalau manusia meninggal dan selesai sudah berakhir, tidak perlu Tuhan. Tetapi tidak hanya sampai di situ. Manusia setelah dipanggil pulang, itulah sesungguhnya hidup yang sebenarnya. Hidup di dunia ini, seperti kata Alkitab, kita hanya sedang berkemah. Selama engkau berkemah di dunia ini, kata kemah itu harus siap bongkar, siap pindah. Itulah namanya kemah. Selama engkau berkemah di dunia ini. Jadi tujuan, fokus kita bukan dunia, tetapi sampai kepada panggilan surgawi. Panggilan Tuhan sampai pada kekekalan. Itulah tujuan manusia. Kita datang ke gereja, kalau tujuan kita hanya supaya diberkati Tuhan,
supaya dilindungi Tuhan. Nah, seringkali saudaraku sekalian, orang yang datang beribadah hanya tujuannya diberkati. Setelah dia diberkati, dia lupa Tuhan. Karena tujuannya itu hanya supaya diberkati. Sesungguhnya tujuan kita bukan hanya sampai supaya diberkati. Tidak perlu kita berdoa, Tuhan, berkati saya. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, Alkitab menuliskan, carilah kerajaannya, carilah kebenarannya, maka berkat itu mengikut. Itu bonus. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita mencari Tuhan, mencari kerajaan Allah, masalah berkat, perlindungan, pasti Tuhan tidak akan pernah biarkan kita, saudaraku. Yang penting bagi kita adalah mencari Allah, mencari kerajaan Allah. Saudaraku sekalian, jadi fokus kita ini adalah sampai mencapai kekekalan dalam kerajaan Allah. Jadi selama kita di dunia ini ibarat sekolah, saudaraku sekalian. Sekolah untuk mencapai kepada kerajaan Allah. Saudaraku, selama masa pandemi ini, di sini kita seharusnya perlu bertanya-tanya apa rencana Tuhan di balik semua ini. Tuhan pasti tahu dan sangat tahu, dan segala sesuatu apa yang terjadi tidak pernah lepas dari sorot pandang Tuhan, dan semua itu adalah atas seizin Tuhan. Ya, selama hampir 3 bulan kita nggak bisa beribadah di gereja. Kalau di dalam hati kita tidak ada lagi kerinduan untuk datang ke rumah Tuhan, ya sudah cukup lama kita libur, saudaraku sekalian, libur dengan terpaksa. Saya percaya saudaraku sekalian, walaupun kita buat kemarin ibadah secara online di YouTube, tidak seperti biasanya kita ibadah di tempat ini. Apalagi kami sebagai hamba Tuhan yang mempersiapkan itu merupakan tantangan berat. Tantangan yang paling berat kalau saya berkhotbah di depan yang tidak ada orang. Bagaimana saya berkhotbah di depan tidak ada orang yang mendengar, ya kan? Yang hanya ada di situ cuma Daniel yang rekam saya. Beda, saudaraku. Beda. Kalau berkhotbah di depan saudara ada yang masih mendengar, masih meresponi, ya memang setelah diputar di YouTube ada banyak orang dengar. Tapi bedanya, ya, ketika kita berkhotbah di ruangan tertutup. Sebab itu, saudaraku sekalian, kita harus memiliki kerinduan yang terus menyala-nyala untuk Tuhan. Rasa haus, rasa rindu. Banyak jemaat ketika kita mengadakan ibadah secara online. Bagaimana Pak Pendeta, kami tidak punya paket, kami tidak punya wifi, kadang harus hemat-hemat paket. Kita pun kadang dengar, saudaraku sekalian, lagi online mutar begini, tiba-tiba masuk WA, beralih pandangan ke WA, ya, lebih gampang cari Facebook, lebih gampang cari ini itu. Ini merupakan tantangan berat.
Tapi kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah di tempat ini kembali. Kita bisa menyembah Tuhan, memuji Tuhan, melihat saudaraku sekalian, ya kita masih sehat-sehat. Tadi ya rekan saya telepon saya, dia bilang, Pak Pendeta, semalam saya dapat berita kalau Indonesia dalam tempo 1 hari lebih dari 1.000 orang. Jadi ini bukan tujuannya bahwa virus ini sudah berhenti, bukan. Semata-mata hanya menyelamatkan ekonomi Indonesia. Jadi kita harus banyak berdoa. Ya, harus banyak berdoa. Banyak menyembah Tuhan. Jadi kita harus berfokus kepada Tuhan. Coba kita pikirkan saudaraku sekalian, ketika kita melihat orang yang kena virus, ya seperti wali kota Tanjung Pinang, apakah dia tidak punya duit? Banyak. Saya percaya dia pasti ada duit. Kalau dia berobat di rumah sakit ternama di luar negeri dengan banyaknya duit yang dia miliki, saya pikir bisa. Tapi tidak diizinkan ke sana, ditutup semua penerbangan. Jadi ini saudaraku sekalian, uang tidak bisa menyelamatkan. Uang tidak bisa menyelamatkan. Meskipun orang-orang yang kena virus yang awal-awalnya mulai dari Wuhan, banyak di situ orang berduit, banyak di situ orang kaya. Tapi uang tidak bisa menyelamatkan. Ketika sesuatu itu terjadi dalam dirinya. Tapi kalau hari ini kita masih bisa ada, bisa saling bertatap muka, saling memuji Tuhan. Memang tantangan berat kalau kita menyembah Tuhan dalam keadaan pakai masker, saudaraku sekalian. Iya kan? Saya kalau nyanyi pakai masker, apalagi lagu girang, aduh memang ini tantangan berat, saudaraku sekalian. Berdoa, haleluya Tuhan, tertutup muka ini, saudaraku sekalian. Memang tantangan berat, saudaraku sekalian. Tapi itu sudah sangat kita syukuri. Walaupun kita pakai masker, kita udah bisa sama-sama berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Kita harus layak syukuri itu, saudaraku sekalian. Segala kebaikan Tuhan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, fokus itu sangat penting supaya kita mengetahui arah tujuan kita, arah fokus kita. Fokus kita itu harus tertuju kepada Tuhan. Karena Dialah yang dapat membawa kita kepada kesempurnaan, yang memimpin kita sampai kepada kesempurnaan Kristus. Jadi fokus kita itu harus tertuju kepada Tuhan. Kalau kita datang ke gereja, apa fokus kita? Fokus kita bukan cari berkat. Fokus kita Tuhan, Tuhan yang menjadi fokus utama kita. Kalau fokus kita hanya kepada Tuhan, soal apa yang kita butuhkan, Tuhan pasti campur tangan. Tuhan pasti akan memberkati. Kalau kita sudah dapat sumbernya, itu fokus kita mencari kerajaan Allah. Ya, carilah kerajaan Allah. Saudaraku sekalian, di dunia ini iblis berusaha menyilaukan mata kita supaya kita tidak berfokus kepada Tuhan. Kalau tujuan kita hanya cari berkat, iblis juga bisa kasih berkat, kasih kekayaan. Dia tawarkan kepada Yesus, sembahlah aku, maka semua harta dunia ini akan kuberikan kepadamu. Harta dunia ini dapat diberikan kalau kita mau turuti Dia. Tapi bukan itu tujuan kita. Tujuan kita itu sampai kepada kerajaan Allah. Ketika Tuhan jemput kita pulang, kembali rumah kita sudah ada di sana. Tempat kita sudah di sana. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, pentingnya fokus dalam perjalanan hidup rohani ini. Sama seperti orang yang sedang bermain, katakanlah main bola, olahraga, sedang bertanding.
Tiba-tiba sudah masuk dalam gelanggang pertandingan, lalu satu orang dari antara pemain itu tiba-tiba sakit perut, ingin ke toilet. Udah bertanding, fokusnya pasti akan berubah antara bertanding dan ingin ke toilet. Dia sudah tidak tahan, lalu dia lari ke toilet, dan akhirnya dia lebih fokus melegakan dirinya daripada dalam pertandingan. Alkitab menuliskan bahwa hidup kita ini bertanding. Rebutlah hidup yang kekal, sebab untuk itulah engkau dipanggil dan telah mengikrarkan kepadamu ikrar yang benar di depan banyak saksi. Merebut hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus sebelum dia mengenal Tuhan, dia adalah seorang penjahat. Dia suka menganiaya umat Tuhan. Dia adalah penganut agama Yahudi yang baik. Jadi penganut agama yang baik bukanlah merupakan keharusan. Rasul Paulus, awalnya dia disebut Saulus. Pada waktu dia hendak menganiaya umat Tuhan, Tuhan tangkap dia. Tuhan tangkap dia, saudaraku sekalian. Tuhan buat dia jatuh dari kudanya dan matanya menjadi buta. Ada satu perubahan besar dalam diri Paulus pada waktu dia berjumpa dengan Tuhan. Dia berubah. Dia sadar bahwa apa yang selama ini dikerjakannya sudah salah. Jadi perubahan sangat penting dalam hidup kita yang membuat Paulus itu berubah. Perjumpaan dia dengan Tuhan. Perjumpaan dia dengan Tuhan membuat dia berubah ke arah yang positif dan berfokus kepada Kristus. Kapan kita berjumpa dengan Tuhan? Perjumpaan kita dengan Tuhan yang membawa perubahan dalam diri kita. Saudaraku sekalian, banyak orang berjumpa Tuhan ketika dia berada di teralis besi penjara. Lalu dia mulai berserah dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa aku telah salah di hadapan. Ampuni aku. Aku mau berubah. Ya. Mantan nabi, para penjahat yang bertobat jadi hamba Tuhan, dia berjumpa dengan Tuhan di dalam penjara. Ada orang berjumpa dengan Tuhan pada waktu dia berada di dinding putih rumah sakit. Pada waktu dokter berkata, banyak berdoa. Kami hanya berusaha, tapi sepertinya ya usaha kami hanya sampai di situ saja. Banyak berdoa. Sepanjang kami kalau ke Barelang, kami selalu doakan teman-teman orang-orang gereja yang di HOG, ya, yang ada di rumah sakit corona,
Barelang, kami berdoa, lalu anak-anak videokan, lalu saya kirim secara pribadi langsung ke handphonenya bahwa kami berdoa kepada orang-orang itu. Ya, saya percaya ini membuat mereka semakin cari Tuhan, saudaraku. Semakin mencari Tuhan. Banyak orang berjumpa dengan Tuhan pada waktu segala sesuatu tidak dapat diandalkan lagi. Itulah awal perjumpaan dengan Tuhan. Jadi perjumpaan dengan Tuhan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Paulus berjumpa dengan Tuhan, hidupnya berubah. Yang tadinya dia menganiaya umat Tuhan berubah menjadi mengasihi umat Tuhan. Yang tadinya menganut agama Yahudi, dia berubah mengarah kepada Kristus. Sehingga fokusnya itu menjadi fokus kepada Kristus. Ia berfokus kepada Kristus. Perjumpaan dengan Tuhan membawa perubahan dalam hidupnya. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, pentingnya fokus. Ketika kita berfokus kepada Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, akan ada perubahan dalam hidup kita. Lot, pada waktu dia bersama dengan Abraham, dia memilih Sodom karena dia berfokus kepada kekayaan Sodom. Abraham berkata, pilih di mana engkau. Kalau engkau ke kanan, aku ke kiri. Kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Lot memilih Sodom karena dia melihat dari jauh Sodom itu subur. Sodom itu sangat-sangat subur, hijau. Dia memiliki Sodom. Pikirannya, saudaraku sekalian, di Sodom dia bisa jaya, bisa kaya. Tetapi penduduk Sodom jahat-jahat di mata Tuhan. Penduduk Sodom sangat membenci Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu saudaraku sekalian, penduduk juga dapat mempengaruhi keberadaan anak Tuhan. Pergaulan kita juga dapat mempengaruhi kita. Lingkungan kita juga dapat mempengaruhi kita. Kalau di lingkungan kita itu orang-orang rohani yang baik-baik, kita juga akan menjadi terpengaruh. Tapi kalau di lingkungan kita itu banyak yang tidak beres, maka akan terpengaruh. Baik juga terhadap anak-anak akan terpengaruh, saudaraku sekalian. Lot walaupun dia orang rohani, percaya Tuhan, tapi karena dia berada di lingkungan orang jahat, di lingkungan yang penuh dengan yaitu dosa, persundalan, seks bebas, LGBT, maka secara otomatis pengaruh dosa itu melekat kepadanya. Pada waktu Abraham bersyafaat untuk menyelamatkan Lot, maka Tuhan turun lewat malaikatnya, diperintahkan untuk menyelamatkan Lot. Karena apa, saudaraku sekalian? Karena di sana Lot masih percaya Tuhan. Meskipun dia sedang terpengaruh dengan dosa Sodom, tapi Tuhan masih ingin berusaha menyelamatkan dia. Saudaraku, apa yang terjadi Bapak Ibu? Pada waktu malaikat itu datang, orang-orang ingin meraja membunuh malaikat itu. Tapi apa kata Lot? Jangan apa-apakan tamu yang datang ke rumahku. Jangan apa-apakan, jangan mengganggu tamu yang datang ke rumahku. Dia ingin melindungi malaikat itu, saudaraku sekalian. Tapi orang-orang Sodom berusaha ingin merajam
malaikat yang datang itu. Tapi apa yang terjadi? Lot berkata begini, ada seorang anak gadisku yang belum pernah dijamah oleh laki-laki. Perbuatlah ini apa yang kau pandang baik. Ini bahaya, saudaraku sekalian. Seorang Lot ingin menyerahkan, mau menyerahkan anak gadisnya. Ada seorang anak gadisku yang belum pernah dijamah oleh laki-laki. Perbuatlah ini apa yang kau pandang baik, asal engkau jangan apa-apakan tamu yang datang ke rumahku. Ini saudaraku sekalian. Saudaraku, kekasih dalam Tuhan. Tetapi malaikat itu membutakan mata mereka semua. Lot memilih Sodom karena pikirannya Sodom itu jaya, kaya, makmur. Dia memilih itu, fokus dia adalah kejayaan. Itu fokusnya. Tapi ketika Tuhan ingin menyelamatkan Lot, dia harus meninggalkan semua itu. Dia harus meninggalkan semua itu, saudaraku sekalian. Dan malaikat itu berkata kepada Lot, lari, selamatkan dirimu. Jangan menoleh ke belakang. Jangan berhenti dimanapun juga. Lari ke pegunungan. Lari ke pegunungan. Selamatkan nyawa. Hanya untuk menyelamatkan nyawa, dia harus tinggalkan semua apa yang diraih. Itulah hidup ini. Tidak ada yang bisa kita bawa. Untuk keselamatan, semua itu harus kita tinggalkan. Tapi istri Lot, saudaraku sekalian, dia menoleh kepada hukum Tuhan. Tuhan berkata, jangan menoleh ke belakang, jangan menoleh kepada hukum, tapi menolehlah kepada kasih-Nya, mengarahlah kepada kasih-Nya, berfokuslah kepada kasih-Nya. Bukan menoleh kepada hukumnya. Ketika istri Lot menoleh kepada hukum, dia kena hukuman. Dia berubah menjadi tiang garam. Karena apa? Fokusnya bukan kepada kasih Tuhan. Fokusnya bukan kepada keselamatan, tapi fokusnya kepada apa yang diraih selama ini. Apa fokus kita dalam hidup ini? Fokus kita itu harus meraih apa yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Kerajaan Allah yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, berbicara tentang fokus, kalau saya mau sampaikan kepada saudaraku sekalian, fokus ini sangat penting. Pada waktu Yesus berjalan di atas air, saat murid-muridnya sedang diterpa oleh badai yang begitu hebat, lalu Yesus berjalan di atas air mendapatkan mereka. Mereka semua terkejut. Mereka semua ketakutan. Mereka semua sangat cemas dan ketakutan. Tiba-tiba Yesus datang berjalan di atas air. Dan Yesus berkata, jangan takut, aku ini. Semua mereka ketakutan. Tapi Petrus berkata kepada Yesus, Guru, kalau memang engkau itu, suruh aku datang. Coba perhatikan, simak ayat ini. Kalau memang engkau itu, suruh aku datang. Artinya, dia tidak mau turun sebelum disuruh. Tapi Yesus berkata, mari datanglah. Lalu dia lompat dari perahu dan jalan di atas air. Secara ajaib dia bisa jalan di atas air. Padahal saat itu gelombang masih besar. Ya, badai masih mengamuk. Dia bisa jalan di atas air.
Tetapi Alkitab menuliskan, tiba-tiba ketika dirasakan tiupan angin, takutlah dia dan mulai tenggelam. Kalau saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudaraku sekalian, pada waktu Petrus turun ke dalam air, badai masih belum reda, angin masih kencang, tapi tidak rasakan tiupan angin. Tapi ketika dia berada di dalam laut itu, Alkitab menuliskan, ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia. Sebenarnya di sini bukan masalah tiupan angin, bukan masalah tiupan angin yang dirasakan membuat dia tenggelam. Tetapi yang membuat dia tenggelam adalah sudah kehilangan fokus. Dia sudah kehilangan arah fokusnya kepada Tuhan, bukan lagi berfokus kepada Tuhan. Ketika dia berfokus kepada Tuhan, gelombang masih besar, dia bisa jalan di atas air. Dia tidak rasakan apa-apa. Tapi ketika dia sudah kehilangan arah fokusnya, tenggelam. Jadi kalau kita kehilangan arah fokus, pasti tenggelam. Tapi kalau arah fokus kita itu kepada Tuhan, kita bisa berjalan melewati berbagai macam tantangan. Yang kedua, pentingnya arah fokus ini. Karena arah fokus itulah yang menyadarkan kita. Pada waktu Yesus ditangkap oleh tentara Romawi untuk disalibkan, sebelum Yesus disalibkan, dia perjamuan kudus bersama dengan murid-muridnya. Yesus berkata, ada yang akan menyerahkan aku. Sebenarnya, ya, lebih baik baginya tidak lahir di dunia ini. Lalu di antara murid-murid itu berkata, bukan aku kan Tuhan, bukan aku Tuhan. Lalu Petrus berkata, Guru, aku rela mati bersama-sama dengan engkau. Ini iman Petrus ini luar biasa, saudaraku. Aku rela mati bersama engkau. Lalu Yesus berkata, Petrus, iblis telah menampi engkau, tapi aku berdoa, dan setelah engkau insaf, kuatkan saudara-saudara. Yesus berkata, sebelum ayam berkokok, satu kali engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Petrus berkata, tidak Tuhan, aku rela mati bersama dengan engkau. Pada waktu Yesus ditangkap dan dianiaya, dicambuk, Petrus melihat dari jauh. Dia melihat Yesus yang sedang dicambuk. Seorang perempuan Yahudi berkata, ini teman Yesus dari Nazaret. Ini teman Yesus dari Nazaret. Saudara, apa yang terjadi? Petrus berkata, aku tidak kenal siapa itu Yesus. Aku tidak kenal. 3 kali Petrus menyangkal Yesus, bahkan sampai bersumpah. Yang membuat Petrus sadar, apa yang membuat Petrus sadar? Yang membuat Petrus sadar bukan ayam berkokok. Bukan ayam berkokok. Coba kita lihat. Lukas 22 ayat 61. Lukas 22, coba mulai dari ayat 60 dulu. Siapa yang bisa baca dengan kencang? Ya, mulai dari ayat 60 dulu. Lukas 22 ayat 60 sampai 61. Yang sudah dapat, coba baca dulu. Ya.
Coba perhatikan ayat ini. Di mana Petrus sadar? Kalau kita perhatikan ayat ini, saat di mana Petrus sadar? Saat di mana Petrus teringat? Apakah saat ayam berkokok? Saat apa? Saat dia menatap Petrus dan Petrus menatap dia, maka teringatlah Petrus, sebelum ayam berkokok engkau sudah menyangkal aku. Nah saudaraku, Petrus sadar bukan saat ayam berkokok. Petrus sadar ketika Yesus tatap mata Petrus. Ketika Petrus menatap Yesus, itulah membuat Petrus sadar. Ketika dia sudah mulai arahkan matanya kepada Kristus, sadarlah dia. Jadi pentingnya tatapan mata kita itu harus tertuju kepada Kristus. Sebab itu firman Tuhan berkata, Amsal 4 ayat 25. Coba, Amsal 4 ayat yang ke-25. Coba, siapa yang bisa baca? Terus? Ya. Biarlah matamu memandang terus dan tatapan matamu tetap ke muka. Maksudnya ke arah Kristus. Yang membuat banyak orang, saudaraku sekalian, meninggalkan Tuhan, tidak lagi fokus pandangannya kepada Tuhan. Jadi jangan sampai iblis berusaha memalingkan pandangan kita dari Kristus ke arah yang lain. Ya, ada satu ilustrasi. Seekor induk gajah. Ini ilustrasi. Dia hendak mau pindah ke salah satu tempat yang lain, tapi dia harus melewati jalan yang sempit dan banyak terjal. Dia memiliki seekor anaknya. Dia berkata kepada anaknya, anakku, kita akan pindah dari sini karena di sini makanan sudah habis, kita harus pindah ke sana. Engkau harus mengikuti perintahku, ikuti jalanku, apa yang kupijak itu pijak. Induknya berpikir karena pijakan kaki induknya ini pasti akan kuat menahan ya anaknya ketika anaknya berjalan mengikuti jejaknya. Nah saudaraku sekalian, ketika mereka pindah selangkah dua langkah masih mengikuti, beberapa langkah kemudian dia lihat di tepi jalan itu rumput-rumput hijau. Dia mulai lupa atas perintah pesan dari induknya. Ketika dia mulai melihat kanan kiri rumput-rumput hijau, dan akhirnya dia terjerumus jatuh ke jurang. Supaya kita jangan jatuh ke jurang yang paling dalam, ikuti perintah Tuhan. Ikuti perintah Tuhan yang akan menuntun kita. Karena firman Tuhan berkata, firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, yang akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Kita akan angkat pujian kita kepada Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Haleluya Bapa. Pujian dan syukurku ku bawa padamu.
persembahkan. Sadar bila ku ada, Sadar bila ku ada, semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku. katakan ku tahu hidupku, haleluya.
persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Berfokus kepada Tuhan. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, kami sembah, Glory bagimu kami Bapa. sembah, Syukur bagimu ya Tuhan. kami sembah. Syukur Kami bagimu Bapa. sembah Engkau Tuhan. Terima Terima kasih kasih. ya Tuhan Yesus, Terima kasih. Kau penolong kami, Glory. Kau perlindungan kami, Haleluya. Engkau Allah kami yang hidup, berkuasa atas setiap kami Tuhan, berkuasa Mari atas sembah setiap Dia. kami Tuhan. Sembah Dia kan suaramu sembah Tuhan. Haleluya. Arahkan hatimu kepada Tuhan hari ini. Haleluya. Syukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau perlindungan bagi kami. Glory. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kami sembah. Kami sembah. Kami sembah Engkau. Terima kasih. Kami puji, Terima kasih. kami puji namamu. Terima kasih. Kami puji Engkau Tuhan, sebab Kau layak terima pujian. Glory, glory, glory. Haleluya, Shikiara haleluya. Baba Shambhala Shikiara Baba. Bashikiara Bashikiara Glory. Bashikiara Bashi. Haleluya, 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 Haleluya. haleluya, haleluya, haleluya. Ini setiap kami, Tuhan. Rohmu ada di tempat Saat ini kami Tuhan. datang menyembah Tuhan. Rohmu ada bersama kami Tuhan, pulihkan setiap kami. Shikiara Bashikiara Pulihkan setiap Bashikiara kami, Baba, Tuhan. Baba, Baba, Baba. Kau ada di tempat ini ya Roh Kudus. Engkau menjamah setiap kami. Haleluya. Engkau menjamah. Engkau Haleluya. pulihkan di Oh, dalam Bapa, namamu. Shikiara Baba. Di dalam namamu Pagari setiap umatmu. Bentengi setiap bila kami berfokus kepada Tuhan yang menjadi sumber dari kehidupan kami. Glory, 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 glory. Glory, glory bagi Glory, glory bagimu Yesus. Terima kasih. Oh Tuhan, terima kasih. Arahkan hati kami Tuhan tertuju kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Iblis berusaha memalingkan Terima kami kasih Tuhan, bawa kami agar lebih kami tidak dalam berfokus kepada Tuhan. bawa kami lebih Kami dalam berdoa Tuhan, tolong kami supaya mata rohani kami tertuju kepada Tuhan sebagai sumber yang dapat menyempurnakan setiap hidup kami. Di tangan-Mu kami selamat, di tangan-Mu kami aman. Terima kasih ya Allah, terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, arahkanlah hatimu, angkatlah tanganmu dan terima berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan berkat ini turunlah atasmu, atas anak cucumu. Diberkatilah engkau, diberkatilah usahamu, diberkatilah anak-anakmu. Biarlah Tuhan mengangkat engkau senantiasa semakin naik dan bukan turun, kepala dan bukan ekor. Dan berkat ini akan menjadi bagianmu. Tuhan kiranya menjauhkan engkau dari segala kecelakaan, dari segala penyakit yang mematikan, segala penyakit virus apapun itu. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadamu. Tuhan melindungi engkau. Kiranya turunlah atasmu anugerah daripada Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta damai sejahtera dan persekutuan Allah Roh Kudus turunlah memberkati, menyertai, memelihara, menjaga, melindungi kita sekalian mulai hari ini sampai Tuhan datang. Maranatha untuk kali yang kedua. Dan kita yang percaya mari katakan bersama-sama, Amin.
Puji Tuhan Bapak Ibu, sekali lagi bukan mengurangi yaitu rasa kasih kami kepada Bapak, Ibu, saudaraku sekalian jika kami tidak langsung berjabat tangan dengan Bapak Ibu. Kita tetap saling mengasihi dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sampai ketemu hari Minggu. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Haleluya. Segenap kami yang melayani, saudaraku, Bapak Ibu, mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.